Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junandi Mas. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik. Nah, pada kesempatan hari ini saya dimintai pendapat tentang perbedaan bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini jelas sangat berbeda, mengingat kita sedang berduka negara kita terkena dampak dari virus COVID-19. Nah, untuk negatifnya pastilah banyak orang di sana yang tidak mempunyai pekerjaan karena PHK. Terus aktivitas juga terganggu, yang kita bisa keluar untuk beli kebutuhan untuk persiapan untuk persiapan Idul Fitri nggak bisa lagi. Bahkan untuk sholat tarawih berjamaah kita juga tidak bisa lagi. Tapi itu harus dilakukan mengingat supaya kita menghentikan penyebaran virusnya. Nah, untuk positifnya, satu, kita bisa punya banyak waktu untuk di rumah, untuk keluarga, pekerjaan rumah seperti membereskan rumah, membersihkan rumah, itu bisa tercukup semua, bisa tercover semua. Jadi kita tetap bersyukur untuk menghadapi kita seperti ini. Tetap bersabar, jangan keluar rumah supaya kita hentikan penyebaran virus dan cepat selesai virusnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Bazila, salah seorang mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Jadi, kalau ditanya mengenai pendapat saya tentang perbedaan suasana Ramadan tahun ini dan tahun-tahun kemarin, ya tentulah sangat jauh berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita sedang dirundung oleh permasalahan wabah pandemik COVID-19 yang sampai saat ini kita ketahui bersama bahwa belum diketemukan vaksin dari virus corona ini. Dan tentunya akibat dari munculnya virus ini banyak dampak yang timbul dan sangat dirasakan oleh masyarakat tentunya, mulai dari aktivitas ataupun kegiatan mereka, pekerjaan mereka, hingga ke peribadatan mereka. Jika tahun-tahun kemarin kita bisa beribadah di masjid, kita bisa tarawih di masjid, kita bisa sholat Jumat di masjid, namun tahun ini sangat jauh berbeda karena MUI telah mengeluarkan fatwa untuk menghimbau kepada masyarakat untuk beribadah di rumah saja. Selain beribadah di rumah, kan tahun-tahun kemarin saya biasanya buka bersama dengan teman-teman, kumpul dengan teman-teman. Namun tahun ini ya bisa kita rasakan bersama, tidak bisa kumpul, kita tidak bisa buka bersama dengan teman-teman. Bertemu pun harus jaga jarak. Jadi tentulah sangat jauh berbeda. Di balik dampak negatif yang ditimbulkan pastilah ada dampak positifnya. Kalau bagi saya dampak positifnya, kalau tahun-tahun kemarin saya tidak bisa merasakan hangatnya berkumpul bersama keluarga karena sibuknya orang tua dalam pekerjaan. Dan tahun ini alhamdulillah karena pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat untuk di rumah saja, akhirnya kami sekeluarga bisa akrab dan hangat di Ramadan kali ini. Harapannya ke depan semoga wabah pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas ataupun berkegiatan seperti sedia kala sebelum hadirnya COVID-19 ini. Saya kira itu saja, dan terakhir saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa selalu sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Perkenalkan, saya Mashtana Ramdhani, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak beberapa bulan belakangan, Indonesia telah dilanda wabah virus corona atau COVID-19, dan tentunya hal ini sangat berdampak bagi kita masyarakat Indonesia. Selain tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, kita juga terhalang untuk bertemu dengan sanak saudara tercinta. Apalagi baru-baru ini kita melewatkan berkumpul bersama seperti teman-teman kemarin, bersama dengan keluarga saat lebaran dan puasa. Tentunya hal ini membuat kita semua turut bersedih, namun tidak ada hal yang lebih baik yang akan kita lakukan kecuali mendengar arahan dari pemerintah tentang menerapkan sistem social distancing. Untuk itu, izinkan saya sedikit mengutarakan tentang apa yang saya rasakan ketika menjalani bulan puasa di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tentunya terlihat sangat jelas perbedaan di mana situasi dan kondisi di tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun saat ini sangat jauh berbeda, dikarenakan adanya virus corona ini sehingga mengakibatkan kita tidak dapat berkumpul dengan keluarga seperti aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di bulan puasa dan hari raya lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun meskipun begitu, kita tidak boleh mengeluh karena hal yang dianjurkan pemerintah ini adalah langkah tepat guna mencegah penyebaran virus corona lebih jauh lagi. Hal yang kita alami seperti saat ini memang terbilang cukup menyedihkan karena sangat banyak momen-momen yang kita lewatkan, tidak seperti tahun-tahun kemarin di mana kita dapat leluasa keluar, bertemu dengan orang banyak, dan hal itu tidak bisa kita lakukan saat ini dikarenakan hal yang kita lakukan itu hanya akan membahayakan orang lain dan diri kita juga, terlebih lagi dengan orang-orang yang kita sayangi. Tak lupa juga pemerintah telah menerapkan sistem PSBB di mana hal itu dilaksanakan agar virus corona tidak semakin menyebar. Nah, kemudian ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah sedikit melonggarkan sistem PSBB tersebut. Namun ada saja oknum atau masyarakat yang menyalahgunakan pelonggaran sistem PSBB tersebut. Seperti contohnya banyak yang berburu baju lebaran, berburu berbelanja baju lebaran memang terbilang menjadi suatu tradisi kita setiap tahun dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri ini. Namun kita harus menimbulkan kesadaran tersendiri terhadap diri kita agar tetap menjalankan social distancing seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Dengan adanya pelonggaran PSBB ini tak lantas membuat kita lupa bahwa virus ini tidak memandang kita sedang di mana, kita sedang bersama siapa. Namun kita sebagai manusia yang mempunyai akal, kita harus tetap sadar bahwa pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah ini harus digunakan secara baik dan tepat. Di satu sisi, kita harus melihat sangat banyak tenaga medis di luar sana yang tetap berdiri kokoh di garis terdepan demi menyelamatkan sanak saudara kita yang terkena musibah dan terjangkit virus tersebut. Untuk itu, sepatutnya kita sebagai masyarakat yang masih sehat, masih memiliki hati nurani, ada baiknya kita saling menghargai untuk tetap menjalankan social distancing ini seperti arahan dari pemerintah agar tidak ada lagi penambahan data PDP di seluruh wilayah Indonesia. Saya melihat beberapa contoh kasus tentang masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri melalui via online, melalui video call atau teleponan bersama sanak saudara. Memang terbilang kita masih bisa terbantukan dengan adanya teknologi saat ini, tetapi itu semua tidak cukup untuk menghilangkan rasa rindu yang ada pada keluarga kita. Terlebih lagi tenaga medis, bisa kita bayangkan sendiri, beberapa bulan berada di rumah sakit tanpa bisa bertemu dengan keluarga di rumah. Ada yang rindu dengan anaknya, ada yang rindu dengan pasangannya, rindu dengan kedua orang tuanya, rindu dengan rumahnya, suasana yang setiap hari didapat di rumahnya tidak bisa mereka lakukan, tidak bisa mereka rasakan kembali. Kita
kita sepatutnya manusia yang saling bisa menghargai, ada baiknya kita tetap menjalankan social distancing ini lebih baik lagi, lebih giat lagi, lebih sabar lagi agar penyakit atau virus ini tidak semakin mewabah. Di satu contoh kasus yang lain, saya masih seringkali kerap mendapati berita-berita di luar sana, mulai dari sosial media, dari berbagai sosial media, di mana cukup jelas tergambar bahwa belum terlalu nampak kesadaran dari masyarakat Indonesia tentang adanya social distancing ini. Terbukti dengan selalu berkeliaran di luar rumah, tanpa mencuci tangan, tanpa menggunakan masker. Memang terbilang cukup biasa jika dipandang, tapi pernahkah kalian berpikir bahwa virus ini tidak akan selesai jika kita tidak menerapkan social distancing untuk diri kita sendiri? Dan hal-hal yang kita lakukan seperti itu tidak akan memberikan dampak positif untuk diri kita, terlebih lagi untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat kita, karena kita masih seakan menutup telinga dengan segala macam arahan dari pemerintah. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang berkeliaran, tidak memikirkan dampak yang akan mereka dapatkan. Penyakit yang saat ini menyebar tidak terlihat, bisa disebut seperti itu, tapi sangat merugikan kita semua. Untuk itu, semua hal yang baik bisa dimulai dari diri kita sendiri dulu, kemudian dilanjutkan dengan orang lain. Dan juga kalau mau dianalisis nih, memang cukup panjang perjalanan kita dalam menjalankan social distancing ini, karena seperti itu tadi, banyak masyarakat yang seakan belum sadar, belum paham betul mengenai dampak yang akan ditimbulkan ketika mereka terjangkit wabah corona ini. Saya yakin semua teman-teman merindukan seluruh kegiatan yang kita lakukan di luar rumah, terlebih lagi bertemu dengan teman-teman. Namun tentu saja kita bisa melalui hal ini bersama-sama. Kita sudah berjalan sejauh ini, kita sudah mendengar segala macam arahan dari pemerintah. Kita tidak boleh berhenti untuk mendengarkan arahan pemerintah sebelum semuanya benar-benar baik-baik saja. Mulai dari situasi, kondisi, lingkungan, kita harus tetap menaati semua peraturan dari pemerintah. Tak lupa juga, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis yang sampai saat ini tetap rela berpisah dari keluarga demi kami yang mengharapkan tenaga kalian, profesionalitas kalian. Kami sangat mengapresiasi apa yang kalian terapkan selama ini, apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian lakukan untuk kami, untuk segera menyembuhkan saudara-saudara kami yang sempat terkena wabah virus ini. Mungkin tak cukup satu kata untuk menggambarkan rasa terima kasih kami kepada kalian, tenaga medis yang sangat hebat, luar biasa. Mungkin kami tidak mengerti bagaimana keluarga kalian kesehatan, tapi kami tetap bersikap profesionalitas demi menyembuhkan saudara-saudara kami, keluarga kami, teman kami, sahabat kami, adik-adik atau kakak-kakak kami, orang tua kami. Untuk hal itu kami sangat berterima kasih, kami sangat bersyukur sekali kalian tetap mau membantu kami semua. Apalagi kalian rela berkorban, berpisah dari kesana ke saudara kalian sendiri, keluarga kalian. Kami sangat mengapresiasi itu semua. Mungkin cukup sekian apa yang ingin saya sampaikan tentang perasaan saya menjalani bulan Ramadan, bulan puasa sampai Hari Raya Idul Fitri di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Semoga teman-teman semua, teman-teman di luar sana, masyarakat Indonesia dapat tetap menjalankan social distancing seperti arahan pemerintah agar nantinya Indonesia cepat pulih, kita cepat bisa berkumpul lagi bersama keluarga kita, cepat leluasa lagi kesana kemari, pergi keluar rumah, bersenang-senang, tertawa bersama teman-teman. Ya, semua dimulai dari diri kita. Kita sudah melangkah sejauh ini, tentu saja jangan mundur, jangan pasrah. Kita harus tetap berjuang agar wabah ini cepat-cepat pergi dari Indonesia, tanah kita tercinta. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Fadila,
mahasiswa Universitas Negeri Makassar, atau lebih khusus saya kampusnya di Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan ini, dalam video ini, saya ingin sedikit memberi kesan apa yang saya rasakan di masa wabah COVID-19 di bulan Ramadan. Sebelum itu perlu kita ketahui, terkonfirmasinya COVID-19 ini tertanggal 2 Mei 2020 ya, sehingga meluasnya sampai dari Sabang sampai Merauke yang kita rasakan sekarang ini, dan masuknya sampai di Sulawesi Selatan. Kemudian mulailah Pemda Kota Makassar ya, karena melihat provinsi ini merupakan dampaknya begitu besar ya, termasuk klaster terbesar yang ada di Indonesia, yang bisa kita lihat data itu bisa peringkat keempat bahkan bisa ketiga di Indonesia. Sehingga Pemda Kota Makassar melakukan kebijakan dengan meminta izin ke Kementerian Kesehatan dan disetujui untuk itu, sehingga pada tanggal 24 April 2020 pemerintah Kota Makassar melakukan PSBB. Terlepas dari itu ya, PSBB memang menghalangi kita ya, membatasi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan di luar wabah COVID-19 ini. Saya sedikit membandingkan perbedaan saat belumnya ada COVID ya, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun kemarin, dimana tahun kemarin belum terjadinya COVID. Yang saya rasakan yang sangat berbeda adalah saat melakukan ibadah ya, beribadah di bulan Ramadan ini ya, misalnya kita sholat fardu biasanya di masjid ya, tarawih di masjid, tadarus Al-Quran biasanya di masjid, kemudian mengajarkan sholat sunnah biasanya di masjid. Tapi di saat wabah ini, apalagi bulan Ramadan ini, kita tidak bisa melakukan itu karena ada anjuran dari pemerintah untuk semua lakukan di rumah. Ini sangat berbeda. Yang biasanya kita lakukan di masjid dan juga anjuran dari pemerintah tidak bulan Ramadan ini hari raya Idul Fitri itu biasanya kaum muslimin ya melakukan silaturahmi kepada saudara semuslimnya untuk bertemu, saling memaafkan ya. Tapi dengan adanya wabah ini ya mungkin kita akan tidak bisa seperti biasanya, bisa tetapi tidak seperti baiknya yang kita lakukan. Kita bertemu dengan keluarga, kita silaturahmi, memaafkan, saling memaafkan. Tetapi di bulan, apalagi di saat wabah ini, mungkin itu tidak sukar terjadi ya, sukar terjadi. Karena memang anjuran pemerintah seperti itu, kita sebagai warganya mungkin lebih baik patuh kepada pemerintah apa yang dianjurkan. Memang baik sih untuk tidak mudik, dimana untuk penyebarannya COVID itu bisa putus ya. Salah satu pemutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi mungkin bagi teman-teman ya, kalau sarannya bagi teman-teman, bagi yang mahasiswa perantau yang mungkin di daerahnya itu merupakan wabah COVID yang besar ya, termasuk
termasuk klaster terbesar ya, untuk anjurannya untuk tidak balik ke kampungnya, supaya itu salah satu juga tindakan kita untuk menjaga keluarga kita dari penyakit COVID ini. Mungkin hanya itu dari saya, apabila dari awal sampai akhir ya kurang tersusun.